hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan bil imam qutbil maqam sultanil awliya Sayyidi Syahadul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwal Sayyidil Imami Abi Yazid al-Bustani ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil Imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Hakim Summan al-Malik Sayyidi Syekh Sayyidi wa Mursyidi wa Abdul Sayyidi Syekh Mazini أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sering kita jumpai ayat Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran, dan juga sering kita mendengar ceramah para guru-guru kita atau para ulama yang berkaitan dengan tasbih. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wasabbihuhu
bukrata wa asila, hendaklah kalian bertasbih kepada Allah pagi dan sore. Allah memerintahkan kepada kita agar di waktu pagi bertasbih kepada Allah dan di waktu sore bertasbih kepada Allah. Perintah itu memang bukan perintah wajib, tetapi perintah sunnah. Artinya yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Orang yang melaksanakan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak melaksanakan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tasbih dan kenapa Allah memerintahkan kita bertasbih? Tasbih dalam bahasa kita itu adalah tasbih berupa alat, yang mana sebenarnya tasbih itu adalah diambil dari bahasa aslinya, bahasa Arab, yang dalam ilmu gramatika Arab atau ilmu tasrifan itu adalah kalimat isim masdar dari fi'il madinya sabbaha yusabbihu tasbihan. Adapun biji-bijian ataupun alat-alat yang lain itu alat untuk bertasbih. Tasbih itu artinya mensucikan. Allah Maha Suci, Maha Suci dari segala kekurangan. Apa Allah membutuhkan kita yang menyucikan? Tidak. Allah itu sekalipun kita tidak mensucikan atau kita tidak bertasbih kepada Allah, Allah memang sudah Maha Suci. Terus kenapa Allah menyuruh bertasbih? Kenapa Allah memerintahkan kepada kita agar bertasbih? Dan yang melakukan tasbih ini bukan hanya kita, ternyata seluruh makhluk. Para malaikat Allah, mulai malaikat langit pertama atau malaikat yang ada di bumi, malaikat yang ada di langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai malaikat yang ada di arasy-Nya Allah Ta'ala, semuanya bertasbih kepada Allah. Bukan hanya manusia, orang yang beriman bertasbih kepada Allah, tetapi apapun benda yang ada di bumi dan di langit ini, ternyata mereka bertasbih kepada Allah. Dan ini Allah nyatakan dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi.
bertasbih apapun yang ada di langit dan di bumi ini kepada Allah. Kayu bertasbih kepada Allah, bebatuan bertasbih kepada Allah, pepohonan bertasbih kepada Allah, banyu bertasbih kepada Allah. Jami'ul makhlukat, semua makhluk ternyata bertasbih kepada Allah. Walaupun tasbihnya berbeda-beda. Istilahnya makhluk Allah yang ada di bumi ini, mau binatang buas, mau binatang di banyu atau di laut, binatang darat, semuanya bertasbih kepada Allah bilisanihim, dengan bahasa mereka. Ayam bertasbih kepada Allah tapi dengan bahasa ayam. Sapi bertasbih kepada Allah dengan bahasa sapi. Kodok bertasbih kepada Allah dengan bahasa kodok. Dan beberapa waktu lewat ini sebagian ada yang sudah ulun jelaskan. Salah satunya adalah ayam itu berkokok, itu adalah bertasbih. Yang kalau di bahasa Arab kan bunyi tasbihnya itu adalah subuhun kudusun rabbul malaikati warroh. Itu tasbihnya ayam, dan seterusnya. Para malaikat, para makhluk Allah di langit, di bumi bertasbih kepada Allah, dan Allah pun menyuruh kita agar bertasbih. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Hendaklah kalian bertasbih kepada Allah pagi dan sore. Untuk apa? Satu, perintah Allah. Untuk melaksanakan perintah Allah, karena Allah menyuruh bertasbih. Yang kedua, untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Allah menyuruh kita bertasbih demi untuk kepentingan kita. Kepentingan kita apa dengan tasbih? Lihat, kata para ulama, al-insan la yasbutu ala halin wahid. Setiap manusia tidak akan pernah berada dalam satu keadaan. Perubahan itu pasti. Setiap manusia itu pasti mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan dalam sisi ekonomi, perubahan dalam sisi kesehatan, perubahan dalam sisi sosial kemasyarakatan, perubahan dalam berpikir kita. Lalu perubahan-perubahan hidup ini kadang menjadi beban pikiran kita, kadang menjadi beban hidup kita. Artinya apa? Artinya manusia ini selalu punya beban
beban fisik, beban hati, beban hidup, beban pikiran. Sehingga ada banyak cara orang agar beban-beban hidup ini menjadi ringan. Baik ada yang menteorikan agar beban hidup ini ringan dengan cara psikologis, kejiwaan, belajar kejiwaan. Agar beban hidup ini jangan terlalu berat, maka dia melatih diri dengan sebuah pandangan bahwa hidup ini harus dijalani dengan enjoy. Hidup ini apapun dalam permasalahannya, jalanilah dengan hati senang. Itu kan teori-teori. Secara pokok bahwa beban hidup kita ini, mau beban sosial, beban pikiran, beban yang lainnya, itu dalam pandangan akidah keimanan kita, dalam pandangan tauhid, semuanya itu Allah yang memberikan beban hidup kepada kita. Bahasa kita, nang maulah beban kita ini jadi beban, dan beban itu terjadi, ya kada lain, itu adalah dari Allah juga. Sehingga tidak ada yang bisa menghilangkan beban pikiran kita, beban hati kita secara pokok, hanya Allah yang bisa menghilangkan itu. Namun secara kemanusiaan, secara ikhtiar, ada banyak teori agar kita ini lepas dari beban dalam hidup. Salah satunya adalah konsep dalam Al-Quran. Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan, dan bersyukurlah atas nikmat itu. Artinya apa? Secara konsep Allah memberikan kepada kita agar kita ini ringan beban dalam menghadapi beban kehidupan. Yang pertama, dengan cara banyak mengingat nikmat Allah. Satu, seandainya kita sekarang dalam posisi kebangkrutan, agar kita dalam bangkrut itu tidak menjadi beban, ingatlah nikmat Allah yang lain. Masih banyak nikmat Allah yang ada di dalam diri kita. Kita masih punya batang tubuh yang sempurna, kita masih punya kesehatan yang bagus, kita masih punya peluang-peluang dan yang lain-lain, yang semuanya ini sebenarnya lebih berharga daripada harta yang sudah ditinggalkannya. Ingatlah, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang sudah aku berikan kepadamu. Maka dengan mengingat nikmat itu, beban kita, pikiran kita agak kurang berat. Washkurulah, bersyukur kepada Allah. Ujar orang lain ini, bersyukurlah kalian akan bahagia.
bukan menunggu bahagia dulu baru syukur. Bersyukurlah kalian akan bahagia, bukan menunggu bahagia dulu baru bersyukur. Bukan. Maka syukur dengan keadaan apapun ini membawa ringan beban yang kita tanggung. Kemudian salah satu kenapa Allah menyuruh kita bertasbih tidak lain adalah supaya dengan tasbih ini beban-beban hidup kita diringankan Allah. Beban-beban hidup kita itu diringankan Allah. Ketika kita ambil dua hal, dua contoh, kita pahami dalam kajian bahwa makhluk yang paling besar yang diciptakan Allah itu adalah Arasy. Hanya Rabbul Arsyil Azim. Allah itu adalah Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang memiliki arasy yang sangat besar. Kebesaran arasy itu kalau digambarkan itu mungkin beribu-ribu kali lipat daripada besarnya dunia ini. Kalau digambarkan lapangan bola yang orang main bola standar dunia itu adalah arasy. Kemudian gelang gatah karet itu kita lempar ke tanah, ke lapangan itu, lapangan bola itu, itulah gambarannya. Karet itu adalah dunia, lapangan bola itu adalah arasy-Nya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arasy yang sangat besar ini. Setelah Allah ciptakan, Allah memerintahkan kepada malaikat agar arasy ini disahan. Karena arasy itu tidak pakai tiang. Kita kalau membayangkan bangunan yang sangat berat ini tanpa tiang, runtuh. Bebannya sangat berat, sehingga tiang yang menyandang beban di atas masjid ini harus ganal jua. Arasy yang begitu besar disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar malaikat menanggung arasy ini. Berapa orang malaikat yang disuruh menyahan arasy ini? Sebagian ahli tafsir mengatakan malaikat yang menyahan arasy ini adalah 18 orang. Tapi falamma hamaluhu saqalu alaih. Ketika malaikat ini menyahan arasy, ternyata mereka merasa berat, merasa beban. Kada sanggup betapa beratnya arasy ini. Padahal malaikat itu sudah kenal malaikat itu. Kada sanggup. Ya Rabb, Tuhan, kami keberatan. Maka saat itulah Allah memerintahkan malaikat hamalatul arasy ini
ansabbihu, agar mereka bertasbih. Agar mereka bertasbih. Maka malaikat yang menyahan arsy ini bertasbih kepada Allah dengan kalimat subhanallah, 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 subhanallah. Ketika mereka mengucap tasbih ini, ternyata arsy yang begitu berat ini sanggup menjadi ringan. Arsy ini jadi ringan. Maka malaikat yang di langit ketujuh ini mendengar malaikat arsy bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mereka pun berkata, ini kalimat yang sangat indah. Ini kalimat yang baru kita dengar dan ini sangat baik. Maka berkatalah, bertasbihlah seluruh malaikat yang ada di langit dengan mengucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Ternyata hamalatul arsy setelah mengucap tasbih, beban yang berat menyahan arsy ini menjadi ringan. Rasanya dalam kehidupan ini, kalau boleh dikatakan, semua orang punya beban pikiran. Ada yang punya beban pikiran masalah ekonomi. Ada orang punya beban pikiran masalah hutang. Ada orang beban pikiran masalah kehormatan. Ada orang beban pikiran masalah jabatan, golongan tinggi jabatannya rendah. Kada cocok aku aja lawan pangkat golongan 4A, tapi jabatannya hanya kasih. Wah, ini stres. Masa orang golongan 4A cuma jabatannya kasih. Stres pejabat, beban pikiran. Masa orang jabatannya perwira disuruh jadi apa? Disuruh jadi anak buah. Jadi apa? Mestinya jadi kapolsek. Ya kada jadi kapolsek lah, kada berjabatan. Beban. Beban apa? Beban pikiran. Beban apa? Beban penyakit. Sudah bertahun-tahun sakit. Kapan sembuhnya? Ini jadi beban pikiran. Semua orang punya beban yang berbeda-beda. Tuh Allah nyuruh sabbihu, bertasbih, biar beban itu ringan. Bagaimana para malaikat hamalatul arsy bertasbih kepada Allah, mereka menjadi ringan. Ini satu. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang kedua, ternyata kita ini hidup pasti menjalani yang disebut dengan romantika hidup. Apa romantika hidup? Romantika hidup itu kadang manis, kadang pahit, kadang susah, kadang sulit, dan sebagainya. Sekarang kita mengalami kesulitan ekonomi. Kalau mau jujur, kita orang Barabai belum bangkit dari ekonominya. Sampai sekarang akibat Covid, akibat banjir, belum lagi akibat yang lain-lain. Hampir setiap orang
kebanyakan pedagang ngeluh. Ada yang pedagang berkata pada ulun, wah ini guru aja di pasar jangan mencari 100.000 ujungan 50.000 pun ngalih. Sekarang beban masyarakat, beban apa? Ekonomi, kesulitan ekonomi. Jangan hendak dijual toko payu, disiwa akan pun gak ada payu, disiwa akan pun gak ada payu, dipinjamakan gitu orang gak ada akun. Sampai ada yang berucap, amun di toko menjuali siapa, menjuali hantu bener ya. Kenapa gak ada orang lewat tokonya, gak ada orang lewat. Di mana? Padahal di perkotaan. Takutnya aja pian, mau di pasar Murakata kah, di pasar mana kah, apa ada. Kita sekarang dalam kesulitan. Iya, ketika orang dalam keadaan posisi bagus kada merasa. Ulun sering katakan mohon maaf, 2-3 tahun kondisi kita ke depan belum pulih. Tinggal takutnya aja pedagang-pedagang belum pulih. Hanya ulun berkesimpulan, kita membutuhkan seorang pemimpin yang punya keberanian dan punya pemikiran yang brilian agar bagaimana kehidupan masyarakat kita ini berubah. Kesulitan ekonomi, orang pedagang sekarang sulit, orang petani sulit, orang berkebun sulit. Tapi kalau dibanding-banding dengan kesulitan Nabi Yunus alaihissalam, tidak apa-apanya. Ketika Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam dimakan oleh ikan hiu, di perut ikan hiu, siapa yang bisa membantu? Siapa yang bisa membantu? Jangankan anak bini ada, makanan di mana, minuman di mana, karena ada tempat lagi untuk mengadu. Dengan segala kesusahan, kepayahan dan kesulitannya, orang bertanya, likulli syai'in sababun, setiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Kok kenapa Allah menimpakan Nabi Yunus begitu? Berarti Nabi Yunus ada kesalahan. Sama, ketika kita mendapatkan kesulitan hidup, berarti kita punya kesalahan. Punya kesalahan. Kita yang lebih tahu apa kesalahan kita. Nabi Yunus lah yang tahu apa kesalahan Nabi Yunus. Sampai Nabi Yunus diberi pelajaran oleh Allah dalam menghadapi kesusahan, kesulitan hidup, dimakan ikan hiu. Hut. Ternyata Nabi Yunus punya kesalahan, yaitu lari dari tanggung jawab. Kalau bahasa ringannya gini, Nabi Yunus itu kan rasul. Rasul itu kan punya tugas menyampaikan risalah, apa-apa yang diperintahkan Allah agar disampaikan kepada umat dengan bahasa ringan. Rasul ini mengajak umat agar beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Namun ternyata Nabi Yunus mengajak umat kada sanggup. Bahasa kita nyarah. Kenapa? Ya nengaran hadapi manusia banyak. Mohon maaf, kita jangan menghadapi umat nang banyak. Mohon maaf, kira-kira
Ini mohon maaf kira-kira aja, tapi logikanya begitu. Orang banyak kepala pengurus masjid ini bilainya kada tahan menghadapi ocehan banyak masyarakat, lari ampih. Bukan masjid ini aja, nang mana aja sama. Aku ambil aja, ini namanya lari dari tanggung jawab. Kada wajib jualan aku aja, oke, kada wajib. Tapi kalau ini amanah, kewajiban. Seorang rasul amanah Allah, orang kepercayaan Allah, agar mengajak umat beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi ternyata umatnya macam-macam yang dihadapi. Nengaran orang banyak kada mau sepakat, kada mau rata beritaan, kada mau. Nang sudah sepakat di belakang ada nang ada sepakat. Itu sudah lumrah, itu biasa aja. Masih berbelakangan gak ada apa-apa. Sekarang nang dihadapi oleh Nabi Yunus, makhluk-makhluk nang mucil, nang nakal. Inilah ditimpakan Allah kepada Nabi Yunus. Nus kenapa lo? Diberi tanggung jawab lari, diberi oleh Allah peringatan nenggi ini. Ini kesalahan. Makanya di saat di dalam perut ikan hiu itu Nabi Yunus menyadari. Sidin bertasbih kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalimatnya tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, ulun zalim, ulun salah. Allah jawab, falaula kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus tidak bertasbih, niscaya sampai hari kiamat berbangkit hanyar keluar dari perut ikan hiu itu. Panajjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana Yunus kami selamatkan, demikian juga orang beriman. Kalau menimpa dia segala kesulitan hidup, berarti ada dosanya. Akui kesalahan itu, akui, tasbih kepada Allah agar kesulitan itu hilang. Karena janji Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Baca tasbih biar kesulitanmu hilang. Artinya apa? Tasbih bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, kesulitan hutang, kesulitan urusan, kesulitan apapun. Maka terkenalah dengan tasbih Nabi Yunus. Banyak tasbih Nabi Yunus baca. Berapa? Minimal 40 kali sehari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali pagi, 40 kali sore. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah akan mengeluarkan kesulitan permasalahan hidup
kita. Hebat kalau tuh tasbih, hebat. Berikut, kita ini ternyata banyak punya kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan, keinginan. Kebutuhan dengan keinginan itu kan beda. Keinginan, kebutuhan ini kadang-kadang sedikit, keinginan ini nang banyak, nang rumit itu keinginan. Kita banyak kebutuhan dan keinginan. Ada yang disebut dengan kebutuhan yang daruri, kebutuhan yang mendesak. Ada keinginan dan kebutuhan yang tidak mendesak. Oh, ternyata Allah memberikan jalan kepada kita untuk agar keinginan kita itu tercapai, agar hajat kita itu tercapai. Dengan cara apa? Wasabbihuhu bukrata wa asila. Bertasbihlah kepada Allah. Ada satu hadis riwayat daripada cucu Rasulullah Sayyiduna Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan sabda Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man kana lahu hajatun inda makhlukin. Ini kebutuhan kita kadang-kadang terkait dengan manusia. Kata Rasulullah, siapa yang ada kebutuhan, keperluan terhadap seorang makhluk, kebutuhan apa? Nagih hutang. Kebutuhan apa? Ada keperluan. Pokoknya adalah kebutuhan terhadap manusia. Kata Rasulullah, falyaqib ala yaminihi wal yakul hadhil kalimat. Hendaklah dia berdiri di sisi kanan. Ya, kalau di sini ya di sisi kanan sana berdiri. Sisi kanan orang yang akan dia temui. Baca ya Nabi kalimat ini apa? Tasbih. Kata Nabi, baca kalimat ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca aja. Berapa? Sebanyak-banyak. Ya minimal 40 kali baca. Nah, kata Rasulullah, demi Allah Tuhanku, demi Allah, man qalaha ma qalaha abdun illa qadallahu hajatahu allati yatlubuha kainan makana min umurid dunya wal akhirah. Tidak ada seorang hamba yang membaca ini dan dia mencari keperluan terhadap manusia kecuali Allah akan mengabulkan keperluannya itu, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Urusan dunia lah, urusan akhirat kayaknya dikabulkan Allah. Sebelum kita menghadap orang itu dari arah kanan kita, kita menuju orang itu ke arah kanan, baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berapa? Minimal dulu, minimal 40 kali. Turun cek, Allah kabulkan hajat.
Allah kabulkan hajat. Oh, ternyata masih banyak alasan atau kepentingan kita kenapa Allah menyuruh kita bertasbih. Yang terakhir, karena waktu, kita membutuhkan selamat di akhirat. Kita butuh di akhirat itu selamat. Ternyata salah satu agar kita selamat di akhirat adalah dengan tasbih. Dengan tasbih kita bisa selamat di akhirat. Hadis Nabi, man qala fi maradi mautihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin lam yamut hatta yara maq'adahu minan nar. Satu, ini yang ringan. Kata Nabi, siapa yang membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin arba'ina marratan, 40 kali, fi maradi mautihi, di saat garing ngejak, tapi di saat garing yang membawa kematian. Kata Rasulullah, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Dia tidak akan mati kecuali Allah perlihatkan kepadanya surga sebagai tempatnya. Yang kedua, Nabi mengatakan, siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim setiap hari, berapa kali terserah. Kalau 100 syukur-syukur 100, syukur-syukur 100. Kalau 100 malah lebih bagus. Ada fadilat lainnya. Kata Nabi, la yamutu, orang ini tidak akan mati kecuali hatta yara maq'adahu fil jannah. Dia pun tidak akan mati kecuali Allah nampakkan dulu surga sebagai tempatnya, baru mati. Ternyata tasbih untuk membawa keselamatan kita di akhirat agar kita masuk ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah, masih banyak kita kupas yang di rahasia Allah. Kenapa Allah menyuruh kita agar selalu bertasbih di pagi hari dan di sore hari. Namun penjelasan yang seadanya ini sudah cukup mewakili keinginan atau perasaan kita, karena ini sudah melingkupi urusan hidup kita di dunia dan ke akhirat. Hadirin rahimakumullah, karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampian barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من نار أن نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله.